Shalom, kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang sakramen penyembuhan. Adapun anggota kelompok 8 yaitu Maria Alicia Britney Juntu, Raden Endang Sonia, Riz Edric, dan Maria Indriani. Sakramen Tobat. Sakramen pengampunan dosa atau rekonsiliasi adalah salah satu dari dua sakramen penyembuhan. Sakramen ini adalah sakramen penyembuhan rohani dari seseorang yang telah dibaptis yang terjauhkan dari Allah karena telah berbuat dosa. Dosa adalah perbuatan melawan cinta kasih Tuhan dan sesama. Setiap dosa berarti manusia menjauhkan diri dari Tuhan. Dosa dilakukan secara sadar, dengan sengaja, dan dalam keadaan bebas akan berakibat merugikan dirinya sendiri dan orang lain, serta merusak hubungan dengan Allah. Akibat dosa, manusia kehilangan rahmat Allah yang pernah ia terima dari sakramen baptis. Jika seseorang bertobat, maka ia pun berdamai kembali dengan Allah, gereja, dan sesama. Yang dituntut dalam sakramen tobat bukan sekedar rasa sesal dan air mata, melainkan metanoia atau perubahan hati dan seluruh sikap hidup. Yang diminta Allah dan manusia adalah niat baik dan usaha pertobatan yang dilakukan manusia. Proses penamaan sakramen. Ada banyak nama yang disematkan kepada sakramen tobat. Dalam Katekismus Gereja Katolik tercantum beberapa nama untuk sakramen tobat, antara lain, sakramen tobat karena umat beriman melaksanakan secara sakramental panggilan Yesus untuk bertobat, untuk bangkit dan kembali kepada Bapa. Yang pertama yaitu sakramen pemulihan, karena umat beriman menyatakan langkah pribadi dan gerejani demi pertobatan, penyesalan, dan pemulihan warga Kristen yang berdosa. Yang kedua yaitu sakramen pengakuan, karena penyampaian pengakuan dosa-dosa di depan imam merupakan unsur hakiki dari sakramen ini. Yang ketiga yaitu sakramen pengampunan, karena oleh absolusi imam, Kristus menganugerahkan secara sakramental kepada orang yang mengakui dosanya, pengampunan dan kedamaian. Yang keempat yaitu sakramen perdamaian, karena Kristus memberikan cinta Allah yang mendamaikan. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Pelaku sakramen rekonsiliasi atau tobat. Pemimpin ibadat adalah pelayan yang mempersiapkan penerimaan sakramen tobat dalam ibadat tobat. Pemimpin ibadat ini dapat imam, diakon, atau awam. Bapa pengakuan adalah uskup dan imam yang diberi wewenang untuk mendengarkan pengakuan peniten dan menerima absolusi dari Allah. Ia menjadi saksi dan pendukung pertobatan peniten dan telah disumpah untuk memegang rahasia pengakuan Bapa. Pengakuan tidak hanya mendengarkan pengakuan dan menilai keadaan si pentobat dalam cara yang serba manusiawi. Bapa pengakuan adalah pelayan pertobatan. Ia melaksanakan ini tidak hanya dalam sakramen, ia harus mewartakan dan memanggil umat beriman untuk bertobat. Peniten adalah umat beriman yang telah melakukan dosa, namun menyesali dosa-dosanya, bertobat dan mohon pengampunan. Yang penting dari peniten adalah tobat sungguh dan mau berubah hidupnya agar semakin serupa dengan Kristus. Istilah rekonsiliasi. Istilah rekonsiliasi menjadi kata kunci untuk sakramen tobat. Sejak pembaharuan yang dilakukan oleh Konsili Vatikan II, nama rekonsiliasi lebih sering dipakai walaupun nama sakramen tobat dan pengakuan dosa masih tetap dipakai. Dokumen resmi gereja sendiri biasa menyebut sakramen rekonsiliasi dengan sakramen tobat. Istilah rekonsiliasi menunjukkan artinya rujuknya dua orang atau dua jemaat dengan menghilangkan apa saja yang telah memisahkan mereka. Dalam Efesus 2 ayat 14-18, Yesus disebut damai yang teka merobohkan tembok pemisah antara Yahudi dan bukan Yahudi dengan darahnya disalib. Ia telah membasmi perseteruan sehingga kedua kelompok memiliki satu roh dan dalam roh itu mereka mendekat kepada Bapa. Tetapi agar semua itu sungguh terjadi, umat beriman harus menanggapi sabda Allah yang memang mengambil inisiatif, yakni memanggil kita dan yang rahmatnya membuat pertobatan kita sungguh menjadi kenyataan. Kenyataan ini mengungkapkan bahwa rekonsiliasi menekankan pendekatan ganda yaitu pendekatan ilahi dan pendekatan manusiawi. Pendekatan ilahi nampak bahwa Allah yang berinisiatif lebih dahulu menawarkan perdamaian kepada umatnya. Manfaat sakramen tobat.
Yang pertama itu pembebasan dari hukuman kekal atau siksa dosa abadi yang disebabkan oleh dosa berat. Yang kedua, pembebasan setidaknya sebagian dari siksa dosa sementara yang disebabkan oleh dosa. Ketiga, perdamaian atau rekonsiliasi dengan gereja dan Allah, di mana peniten memperoleh kembali rahmat yang sebelumnya hilang akibat dosa. Yang keempat, kedamaian dan ketenangan batin, serta hiburan rohani atau konsolasi. Yang kelima, meningkatkan kekuatan spiritual dalam perjuangan sebagai seorang Kristiani, atau salah satunya yaitu tambahan kekuatan untuk menolak godaan untuk berbuat dosa. Elemen-elemen sakramen. Yang pertama itu penyesalan. Penyesalan merupakan kesedihan jiwa dan kebencian terhadap dosa yang telah dilakukan, bersamaan dengan niat untuk tidak berbuat dosa lagi. Jika penyesalan itu berasal dari cinta di mana Allah saja yang patut dicintai di atas segala sesuatu, maka dinamakan penyesalan sempurna. Kedua, pengakuan dosa. Melalui pengakuannya, seseorang memandang dengan tepat dosa-dosanya di mana ia bersalah karenanya, menerima tanggung jawab atas dosa-dosa tersebut, dan dengan demikian orang tersebut membuka diri kepada Allah dan persekutuan dengan gereja demi masa depannya yang baru. Ketiga, pengampunan dosa. Setelah seorang peniten melakukan bagiannya dengan menyesali dan mengaku dosa, maka kemudian giliran Allah yang melalui putranya Yesus Kristus memberikan perdamaian berupa pengampunan dosa. Keempat, penyilihan. Menurut KGK 1459, kebanyakan dosa-dosa yang diperbuat seseorang menyebabkan kerugian bagi orang lain, sehingga orang tersebut wajib mengganti rugi atas perbuatannya. Namun dosa juga melukai dan melemahkan pendosa itu sendiri, sebagaimana juga dampaknya dalam hubungannya dengan Allah dan sesamanya. Absolusi yang diterima dalam sakramen rekonsiliasi menghapuskan dosa, namun tidak memulihkan semua kekacauan yang disebabkan oleh dosa. Sakramen pengurapan orang sakit. Pengalaman simbol adalah pengalaman eksistensial antropologis manusia. Dalam hidupnya, manusia menemukan dan mengalami simbol. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa dijelaskan lewat nalar dan emosi. Gereja Katolik kaya akan simbol. Salah satu simbol yang akan dibahas dalam tulisan singkat adalah minyak suci. Dalam kehidupan sehari-hari, minyak melambangkan keharuman, kesegaran, kekuatan, dan pelantikan. Pemakaian minyak dalam tradisi kitab suci dan orang Ibrani. Dalam periode kitab suci, minyak adalah bahan untuk bumbu masak, bahan bakar untuk lampu, bahan untuk menyembuhkan luka-luka. Barangkali yang paling sering disebut dalam kitab suci perihal pemakaian minyak adalah untuk pengurapan raja-raja, para imam, dan nabi-nabi. Mengurapi dengan minyak di atas kepala juga menyatakan tanda penghormatan. Pengurapan dipakai juga untuk mayat. Mayat Yesus diurapi dalam Markus 16 ayat 1. Mengurapi dengan minyak menandakan juga kecantikan kosmetik dan mencegah kerusakan kulit. Akan tetapi, yang diurapi bukan hanya manusia, juga benda-benda. Yakub menuangkan minyak ke atas batu-batu di Betel sebagai tanda penyucian. Tabernakel dan dekorasinya dikuduskan dengan pengurapan minyak. Panglima perang yang akan bertempur harus meminyaki pedangnya. Minyak dipakai dalam persembahan atau kurban. Akhirnya, minyak dipakai sebagai ungkapan figuratif, simbol kelimpahan, kata-kata lembut, kegembiraan, kesatuan fraternal, dan pengaruh Roh Kudus. Di antara orang-orang Ibrani, minyak digunakan untuk mengurapi raja dan imam. Kata Ibrani untuk terurapi, yakni Masiah, menjadi Mesias. Petrus menyebut Yesus Mesias. Engkau adalah Mesias. Mesias dalam bahasa Yunani disebut Kristos, artinya yang terurapi. Ada 3 jenis minyak suci yang dipakai dalam liturgi gereja Katolik, yakni 1. Ose atau Oleum Catechumenorum, minyak untuk katekumen. Kedua, Oi atau Oleum Infimorum, minyak untuk orang sakit. Yang ketiga ada SC atau Sacrum Chrisma, minyak untuk calon krisma, untuk mengurapi baptisan baru, calon imam, calon uskup gereja, dan altar, dan lain-lain. Minyak suci itu sendiri adalah minyak zaitun murni atau campuran dari minyak zaitun dan balsam. Ketiga minyak itu harus dibarui setiap tahun agar tetap segar. Sisa yang masih ada harus dibakar. Minyak ini diberkati oleh uskup setiap tahun dalam misa krisma. Minyak ini tidak boleh diberikan kepada kaum awam,
Kalau ingin memiliki minyak kudus di rumahnya sendiri dengan izin wali gereja setempat, mereka harus menyimpannya di tempat aman dan hormat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.